Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ardana dari kelas 1B D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem perkemihan dan proses terjadinya urin. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun dari sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesikula urenia, dan 1 uretra. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Karena adanya lobus hepatidestra yang besar, fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan corpus adiposa pararenal. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan dari glomerulus menerima darah dari arteriola afron dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola afronatrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi di dalam plasma kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperkirakan 10 sampai dengan 20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. Tubulus proximal, confilda. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm, bentuknya berkelo-kelo, menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi, diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan deabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengecaran dan pemekatan urin yang normal. Kalium diabsorpsi lebih dari 70%, kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari reabsorpsi natrium. 3. Ansel-Henle. Bentuknya lurus dan tebal diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal panjangnya 12 mm. Total panjang Ansel-Henle 2 sampai dengan 14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang Ansenders, Ansel-Henle, dan natrium bergerak pasif untuk mempertahankan kenetralan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena neutron bersifat tidak permeabel terhadap air. Resorpsi klorida dan natrium di pasendel. Bentuknya di pemekatan urin karena membantu mempertahankan gradien konsentrasi medula kalium. Filtrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada pas ascendens lengkung Henle. Proses pasti terjadi karena gradien elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen Dufresne ini. Tubulus distal confilda.
Bagian tubulus ginjal yang berkelo-kelo dan jauh letaknya dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm, tubulus distal dari masing-masing neufron bermuara ke diptus koligen. Setiap panjangnya 20 mm masing-masing diptus koligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan berwarna ke dalam ductus Bellini, seterusnya menuju calyx minor ke calyx major, akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis. Pada aspek masing-masing piramid medula ginjal, panjang neuro keseluruhan ditambah dengan ductus koligen 45 sampai dengan 65 mm. Neufron yang berasal dari glomerulus cortex atau neufron cortex mempunyai asal handle yang memanjang ke dalam piramid medula. Ductus colligens medula bukan merupakan saluran metabolis tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap berabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan berabsorpsi dan menyekresi kalium. Reabsorpsi aktif kalium murni terjadi dalam ductus colligen medula. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesikula urinaria. Panjangnya 25 sampai dengan 30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 cubitan di sepanjang jalan ialah ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya mengalurkan hasil ekskresi ginjal menuju kandung kemih. Vesikula urinaria terletak tepat di belakang os pubis. Bagian ini tempat menyimpan urin. Berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesikula urinaria pada waktu kosong terletak di vesika urinaria di belakang temi, atasnya vesikubis. Permukaan proteinor vesikula urinaria terbentuk segitiga, merupakan muara ureter dan sudut interior yang membentuk uretra. Uretra merupakan alat sempit yang dipakai pada kantung kemih dan fungsinya mengalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai dengan 20 cm mulai dari orifisium uretra internal dalam vesikula urinarium sampai orifisium uretra eksternal pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm mulainya dari orifisium uretra internal sampai ke orifisium uretra eksternal. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding interior vagina, menjulur ke bawah dan menghadap ke depan. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal yang keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran deabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan ion hidrogen, dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti
pembuluh dan sampai di lekung Henle di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl, reabsorpsi NaCl air, ion berkarbohidrat dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus konstruk distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpulan melakukan petrabrosbopsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang dikumpulkan menjadi urin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.